Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, sobat budidaya. Hari ini bersama saya kembali dalam acara Kulak Kulik, yaitu acara yang spesial dari podcast Studio Budidaya Bijay mengenai narasumber-narasumber yang sangat istimewa. Yang kita akan tampilkan pada hari ini adalah narasumber yang tidak kita duga-duga juga pada akhirnya datang kemari, yang akan memberikan pencerahan kepada sobat-sobat budidaya. Oke? Assalamualaikum. Sobat budidaya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Nanti kita dengar sendiri, ya. Yang jelas beliau ini salah seorang putra Indonesia yang menempuh studi di luar negeri, yang mana luar negerinya kita kan terbiasa dengan kata oh Eropa, oh Amerika, oh Malaysia, oh Australia. Nah ini mungkin para sobat juga banyak yang tidak menyangka ya. Nah beliau ini bernama Amar Ma'ruf MSc. MSc itu Master of Science ya, Science. Memangnya Mas aja lah. Karena saya lihat biografi Mas ini wong Jogja loh ini. Wong Jogja, tapi kelahiran Kisaran Mas ya. Kisaran. Ah, kelahiran Kisaran. Ini putra Sumatera yang go internasional, mengambil program doktoral di Fakultas Pertanian Al-Khemis. Akdeniz University Antalya, Turki. Nah, sobat, sebelum kita bergulir kepada talk show kepada narasumber kita hari ini, sekilas ya. Jadi kita ini sudah ketahuan ya, kita cerita tentang Turki ya. Nah, Turki ini salah satu negara anggota organisasi konferensi Islam. Negara Islam tapi yang pemerintahnya republik sekuler ya, betul ya? Ya, republik sekuler. Jadi penduduknya mirip-mirip nih sebetulnya. Turki ini dengan Indonesia mirip-mirip. Mirip-miripnya di mana? Satu daerah persilangan, ya persilangan Mas ya, antara dua benua ya. Kalau Indonesia persilangan dua benua juga, Asia, Australia, dua persilangan, dua lautan. Penduduknya lebih kurang di atas 80 juta, ya, sekitar 80-an, sekitar 80 juta ya. Mayoritas penduduknya beragama Islam, Muslim. Kemudian termasuk negara G20 sama seperti Indonesia. Betul ya Mas ya? Nah, ini salah ya, data ini apa nih? Kita karena memang mencarinya jadi harus detail nih ya kan. Nah, terus peradaban negara Turki ini juga sudah lama seperti Indonesia juga. Di Semenanjung Anatolia ini memang terkenal bahwa secara sosiologi merupakan peradaban tertua di dunia juga, sama seperti Indonesia. Nah, yang menarik ya, kita bicara beasiswa, bicara sekolah, tapi di Turki gitu. Karena kan kita dulu ini terbiasa ya dengan sekolah mana, Australia kan gitu kan, yang seperti saya sampaikan di awal, Amerika Serikat kan gitu ya. Memang rata-rata tujuan studi ini ya orang-orang Indonesia ya. Minimal Singapura lah kan gitu ya. Malaysia, Singapura gitu. Ini kok Turki gitu loh. Jadi ini menarik ya, dan yang sangat menarik juga bahwa Mas Amar ini adalah putra Sumatera. Aktivitasnya adalah dosen di Universitas Asahan Kisaran, juga aktif di lembaga konsultan pendidikan akademis Mitra Pendidikan ya Mas ya. Terus menyelesaikan S1 di Instiper Yogyakarta. Nah, S2-nya juga di dekat-dekat juga Universitas Gadjah Mada. Nah, penerima beasiswa BPPDN Kemenristek Dikti ya Mas ya. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan yang pasti mudah Mas jawab sebetulnya ya. Kenapa milih Turki Mas? Mau S3 ya Mas? Nah, jadi 2016 menjelang selesai S2 itu kan tujuannya memang untuk melanjutkan buat doktoral ya S3.
Nah, jadi waktu itu memang ada beberapa negara yang mau dituju. Jadi apalah, saya searching, ada Ceko, terus Itali, dan lain-lain gitu. Kenapa Ceko juga? Ceko, Itali, Romania. Itu negara Timur Balkan ini kan. Semuanya tak searching lah. Dan kebetulan salah satu yang keluar di situ Turki, oke. Ya, Turki. Jadi semua tak apply, submit. 2016 tahun pertama saya submit. Waktu itu kebetulan memang belum selesai S2 Pak. Iya. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang belum lolos gitu kan. Oke. Nah, jadi tahun depannya saya submit ulang dan alhamdulillah keterima. Turki. Ya, Turki. Memang udah sudah menjalin hubungan sebelumnya ya. Nah, ini loh Mas. Yang saya pahami kalau kita mau ngambil program doktoral ini kan kita harus ada sponsor ya Mas. Nah, sponsor ini memang profesor yang ada di Turki atau bagaimana nih Mas? Nah, kalau itu nama beasiswanya Pak, beasiswa YTB. Oh, ini Mas beasiswa juga doktoralnya? Oke. Beasiswa itu YTB dari kementerian, salah satu badan di Kementerian Luar Negerinya Turki. Nah, jadi memang lembaga itu setiap tahun itu ada ribuan kuota untuk seluruh mahasiswa internasional dari S1 sampai S2 sampai S3. Oke. Dan untuk Indonesia itu kuotanya sekitar 100 orang. Ya, tiap tahun. Ya, tiap tahun dari S1, S2, S3. Oh. Nah, cuma belakangan ini memang agak sedikit menurun lah kuota, tapi sekitar segitu. Efek COVID mungkin ya Mas. COVID. Jadi ini istilahnya pemerintah Turki yang memberikan beasiswa. Dalam kasarnya begitulah ya. Dan penyaluran mahasiswanya itu ditentukan nggak sih? Tiap universitas mesti dapat berapa gitu? Enggak. Jadi mereka random nanti, kita misalnya kebetulan saya pertanian kan. Jadi pertimbangannya mungkin kuota mana yang pertaniannya bagus gitu. Yang kampus mana yang pertaniannya cukup bagus itu. Oke, kalau gitu gini lagi pertanyaannya Mas. Rasio antara perguruan tinggi negeri dan swasta itu lebar nggak? Artinya lebih banyak perguruan swastanya atau negerinya gitu? Negeri. Lebih banyak negeri ya? Wah, berbeda di Indonesia ya. Lebih banyak swasta yang salah gitu ya. Oke. Jadi ini next lagi kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi udah cerita soal kenapa Masnya mau ke Turki ya. Nah, sekarang mungkin sobat budaya pengen tahu juga ya, kok di sana itu gimana sih Mas ya? Apakah makannya makan nasi juga gitu loh? Ini pertanyaan di segi sebetulnya. Tapi untuk memancing bagaimana di sana kehidupan kehidupan sosial dan kesehariannya juga, apakah berbeda jauh? Karena ada shock effect juga bagi orang-orang asing yang beda budaya segala macam ya. Coba Mas ceritakan gimana ini kira-kira Mas? Kalau secara kultur persamaan pasti banyak, karena kan kebetulan kan kita mayoritas Muslim. Ya. Di Turki juga mayoritas Muslim, jadi untuk dapatkan makanan halal itu nggak susah, nggak sulit. Tapi memang kebiasaan kita itu kan suka yang pedas, berbumbu ya. Itu yang perlu penyesuaian lama. Oh gitu. Nah, bahkan sampai sekarang kalau saya pribadi memang belum bisa. Maksudnya makanan terlalu pedas atau gimana? Jadi mayoritas orang Indonesia di Turki itu kalau untuk makanan mereka sampai sekarang masih kirim bumbu dari Indonesia. Termasuk cabai gitu ya? Oh, bumbunya gitu ya? Bumbu instan itu kan, itulah untuk penyesuaian makanan. Jadi iyalah, memang biasalah shock effect ya. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, tapi kan tak lama-lama juga ya mereka di Turki ya, kalau namanya belajar ya kan. Mas, gini, Turki ini kan bisa kita bilang negara besar juga ya. Negara besar, terus kemudian mayoritasnya Muslim gitu Mas. Nah, ini yang kita ingin tahu juga sebetulnya ya. Kadang berita itu tak sampai juga kemari. Kalau di sana kan rata-rata kalau kita banding dengan negara mayoritas Muslim yang lain, ya, negara-negara juga istilahnya dasar negara juga syariah Islam. Ya. Di Turki ini kan sekuler Mas, pemerintahannya republik. Dan di sini saya dapat info baru nih, Presiden Recep Tayyip
Erdogan mendaftarkan nama Turki itu sekarang Turki ke PBB, perubahan nama. Juni 2022. Ya. Turki. Nah, Turki ini apa beda dengan nama yang sebelumnya Turki? Turki itu kan bahasa kita, Pak. Bahasa kita, bahasa Indonesia bakunya ya. Okay. Nah, jadi bahasa Turkinya memang Turki. Oh, Turki. Itu kan Turk itu kan bangsa mereka. Nah, jadi tanah untuk bangsa Turk gitu lah. Lanjut pertanyaan saya, masyarakat Muslim apa segala macam. Nah, ini kan kita mau tahu kan, negara sekuler tapi penduduknya mayoritas Islam. Ya kan? Kebebasan beragamanya itu terjamin nggak sama negara? Ya. Nah, artinya apa ya? Ya aneh menurut saya ya, kalau misalnya penduduknya mayoritas Muslim tapi negara sekuler gitu ya kan. Nah, contoh lah misalnya kehidupannya macam wajib tak berjilbab kalau untuk perempuan kan begitu kan. Kalau macam di Arab Saudi kan wajib kan begitu kan. Udah itu hiburan malam apa bebas enggak kan gitu. Atau kehidupan sosialnya macam mana Mas kira-kira Mas? Kalau sekarang sekuler mungkin bisa diibaratkan kayak inilah Pak, kayak mata pisau. Mata pisau. Nah, jadi kalau misalnya pemimpinnya yang pro Islam, itu sekuler itu bisa dipakai juga untuk mengarahkan ke yang Islami. Nah, jadi misalnya ada tren sekarang ini kan, jadi kan Presiden Recep Tayyip Erdogan kan menggiring ke sana. Nah, jadi dalih dia sekulerisme itu. Itu artinya kalau ada orang yang melarang berjilbab, nah, jadi dalih dia, padahal sekuler itu kan membebaskan gitu kan. Bebas ya. Membebaskan, jadi ya itu dalih dia dengan sekulerisme membebaskan untuk masyarakat berjilbab gitu. Nah, tinggal tergantung apanya, tinggal tergantung siapa yang make gitu. Siapa penguasanya ya. Ya. Sama kayak di mana-mana gitu juga. Terus satu ini menarik nih. Mas di sana tergabung di KAMI Turki, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, ini kumpulan anak-anak Indonesia semua atau Indonesia? Semua Indonesia. Ya, semua Indonesia. Yang berstudi di sana. Nah, ini terkoordinir di kedutaan besar atau gimana? Ya. Jadi ada program-program ini juga. Ada. Jadi aktif juga. Kira-kira berapa banyak? Sebenarnya kami ini kan udah lama di Indonesia, Pak. Oh, kami ini di Indonesia juga hampir di setiap kampus ada di Indonesia. Jadi 2017 itu kami inisiasi lah, saya sama teman-teman yang dulu di Jogja, ada teman saya dari UGM. Kita inisiasi lah itu dari 2017. Kebetulan saya ketua umum yang kedua. Nah, kemudian pada saat saya jadi ketua umum, itu disitulah kita daftarkan ke kedutaan sebagai organisasi mitra. Alhamdulillah sekarang sudah diakui. Jadi cukup banyak juga mahasiswa Indonesia di Turki yang bergabung di kami ya. Ya, memang kalau di negeri sendiri aja kita juga berkumpul-kumpul ya. Apalagi di negeri orang ya kan. Nah, itu logika sederhana sebetulnya kan. Nah, terus kita masuk ke konteks sebagai mahasiswanya nih Mas. Ya, mahasiswa ini kan dalam proses berstudi ya, artinya melakukan pembelajaran, nah secara akademik formal. Nah, ini negara orang, ya, otomatis kan semua presiden kan perlu ya, namanya kita pergi ke negara orang, bertinggal situ, berbelajar situ. Nah, pengurusan dari izin, udah itu kemudian macam mana sampai kita itu sudah bisa legal untuk belajar di sana, itu susah atau enggak gitu? Iya, macam izin belajar misalnya gitu kan, atau apa gitu kan? Jadi Turki memang Pak termasuk yang memudahkan, termasuk memudahkan untuk orang asing, karena memang kan salah satu sektor utama mereka pariwisata. Jadi untuk orang asing termasuk liburan, termasuk studi itu juga prosedurnya nggak terlalu sulit. Nah, jadi untuk izin tinggal, kalau kita sudah terdaftar di UNIF, begitu kita sampai, kita bisa tinggal pakai surat keterangan kalau kita diterima di UNIF untuk mengajukan izin tinggal di imigrasi.
Terus kalau di bidang kalau di universitasnya sendiri di bidang-bidang pengurusan apa namanya ya administrasi akademik itu apa enggak maksudnya nggak rumit nggak gitu kan? Nggak ya. Nggak rumit. Cuma memang yang agak perlu waktu kayak penyetaraan. Misalnya kalau yang S1, mereka berangkat ke sana kan dengan ijazah S1, dengan ijazah SMA Indonesia. Iya. Jadi mesti disetarakan di sana, itu yang perlu waktu. Tapi boleh bertinggal selama penyetaraan itu? Boleh nyusul. Artinya tetap langsung boleh ke fakultas atau ngambil kursus bahasa Turki sambil nyusul syarat yang itu. Nah ini lagi kebetulan Mas singgung ini kursus bahasa Turki. Ya. Apakah wajib kalau kita bersekolah di sana? Mayoritas di sana itu kan program kuliahnya bahasa Turki, Pak. Tapi ada yang bahasa Inggris? Ada bahasa Inggris, tapi sangat kecil persentasenya. Mayoritas bahasa Turki. Jadi memang diwajibkan. Ya, seperti itu. Boleh bahasa Turki. Walaupun yang bahasa Inggris mungkin tetap perlu karena masyarakat sana mayoritas nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke lah, kita bisa di kampus pakai bahasa Inggris, tapi di luar kampus kalau nggak bisa bahasa Turki. Iya, mau beli makanan susah ya kalau bisa internet. Jadi baca targetnya gini-gini ya. Jadi gini Mas lagi. Ini seru nih sobat budaya, seru sekali ya kan. Karena saya bilang ini termasuk awam ya kalau kita mengenai tentang Turki. Kenapa? Karena Turki ini sebetulnya sahabat kita, sahabat Indonesia ya. Jadi tapi nggak banyak juga informasi yang masuk ke dalam bingkai negara kita bahwa Turki ini juga salah satu negara maju ya Mas ya. Industrinya juga besar ya di sana ya. Karena saya lihat PDB-nya itu sampai 1,5 triliun dolar gitu. Masuk ranking PDB-nya kalau nggak salah ranking 37 ya. Tapi koreksi lah ya. Yang jelas tapi masih di atas Indonesia ya karena penduduk kita lebih banyak. Nah, di Turki ini, Mas, kan tulisan juga beda gitu. Beda kan? Nah itu sekalian waktu kursus bahasa itu sekalian diajari tulisan nggak? Pas kursus bahasa itu, jadi kan dosen atau guru itu sama sekali nggak pakai bahasa Inggris. Jadi langsung dia pure bahasa Turki. Bahasa Turki. Nah, terus nulis di papan tulis gitu misalnya? Kadang untuk satu kata kerja aja diperagakan gitu. Gak ada bahasa perantara dan mungkin itu yang buat apa kita justru cepat nangkap ya. Jadi dari nol kita sama sekali nggak ngerti bahasa Turki, tapi mereka ngajarkannya langsung dengan bahasa Turki. Berarti sangat proaktif juga dosen di sana ya. Profesional. Dan karena mereka tahu ini memang mahasiswa asing nih. Terus dipisah nggak kelas mahasiswa asing dengan kelas? Semuanya mahasiswa asing di tempat Mas ini sekarang? Di yang tempat khusus bahasa Turkinya itu satu kelas. Di khusus bahasa Turki ya. Iya Mas. Mahasiswa asing. Asingnya maksudnya ada yang dari Afrika mungkin ada Afrika, ada Kazakhstan, ada negara-negara Arab. Terus disertasi nanti pakai bahasa Turki? Kalau disertasi kebetulan masih ada kemudahan, jadi masih diperbolehkan pakai bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Inggris. Tapi ada certain university yang memang bahasa Turki juga. Ada. Harus. Ya, ada. Tidak boleh bahasa Inggris ada ya. Masing-masing univ. Ada yang mereka harus baku dengan bahasa Turki. Ada yang beberapa univ masih memudahkan. Terus bahasa penulisan, bahasa ilmiahnya harus mengikut istilahnya struktur dan grammar Turki. Ya. Nanti harus dikoreksi betul lah berarti ya kalau disertasi itu selesai ya. Jadi siasat kita Pak? Kalau kita nulis ke bahasa Turki itu kalau untuk kita orang asing 2 kali translate gitu. 2 kali translate. Pertama pakai bahasa ibu, pastikan bahasa Indonesia. Inggris. Terus kita translate ke English. Ya, Inggris baru Turki. Ke Turki. Nah, kita kan nggak lama-lama nih, tapi bakal nanti Mas kita undang lagi. Ya. Mas kita. Nah, sahabat budaya Mas Amar ini sedang cuti sekolah ya. Liburan musim panas. Ya. Jadi bakal lama di sini ya. Kebetulan beliau juga memang putra Sumatera, yang kampung halamannya juga di sini. Tapi nanti kita akan undang lagi, kita cerita. Nanti mungkin
akan ada pertanyaan dari adik-adik kita nih di budidaya ini ya. Pasti mereka pengen tahu dengan konten podcast yang hari ini, mungkin mereka akan ingin lebih bertanya ya. Apalagi yang mau ditanya orangnya very handsome ya, udah pikir kayak orang Turki nih, tapi masih bedok Jawa nih ya, masih terasa Jogjanya. Nah jadi karena udah mendekat akhir talkshow kita ini, Mas bisa nggak kira-kira gambarkan dari skala 1 sampai 10, tidak senang dan senang, 1 itu tidak senang, 10 itu senang. Ketika Mas punya kehidupan di Turki sebagai mahasiswa, kira-kira di level mana? Ini tergantung tahunnya, Pak. Tergantung tahun. Oh beda ya. Tahun sekarang deh. Tahun sekarang 9 lah mungkin. 9. Ya. Wah, berarti Mas berkesan di sana, Pak. Ya, kalau tahun pertama itu 2-3 gitu. 2-3. Karena perjuangan ya, minimal bahasa ya. Bahasa. Itu shock perut. Ya, makanan gitu kan. Rata-rata kan Mas, selain Indonesia termasuk yang banyak di sana mahasiswanya? Banyak, sekitar 3.000-an. 3.000-an? Selain Indonesia, yang lain? Indonesia kemudian yang banyak negara-negara Afrika? Kazakhstan. Gitu. Oh, negara Asia Tengah ya, Asia Tengah. Kazakhstan, Kyrgyzstan. Terus nyebrang ke tetangga terdekat? Yunani? Yunani, maksudnya. Nyebrang Yunani pakai visa Indonesia bisa? Enggak, kebetulan perlu Schengen. Oh gitu ya. Turki belum Uni Eropa ya? Belum. Tapi tetap minta visa juga berarti ya? Ya. Ada beberapa yang bebas visa, tapi sebagian besar Eropa masih perlu visa. Kalau negara-negara Arab macam Suriah berarti dengan Turki ya? Ya. Tapi ngapain ke Suriah juga ya? Lagi perang ya. Nah, jadi gini Mas. Ini sebagai sebagai permintaan juga ya, bahwa di sini Mas kita undang sebetulnya intinya juga adalah ingin memotivasi adik-adik kita. Pertama ya, adik-adik kita ini jangan takut untuk mengambil peluang ketika ada peluang untuk bersekolah di luar. Ya. Yang kedua ya kan, kalau cerita bahasa dan makanan, ya seperti Mas bilang, enak itu paling nggak enak paling cuma 2 tahun. Tahun ketiga udah 9 konten 9 ya kan gitu ya kan. Nah yang ketiga jangan antipati. Oh Turki, kenapa Turki kan ya? Gitu kan. Artinya ini saksi nih sobat budidaya ya, bahwa tidak aneh pada akhirnya kan gitu kan. Kayaknya sama aja kan gitu. Ada libur musim panasnya sama kayak di Amerika ya kan gitu. Terus belajarnya juga ada Inggrisnya juga ya. Nah sehingga ini setiap ada peluang ya, terutama ini adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah lagi, semua itu adalah kemauan. Seperti Mas Amar, karena dia punya kemauan lah, makanya sebelum tamat pun S2 dia sudah punya kemauan untuk S3. Ketika menemukan di Turki, inilah beliau sekarang. Badannya makin sehat, ya kan? Muka makin bersih, ya kan? Nah, bukan karena Turki ya, tapi karena kemauannya sangat kuat. Mas, terakhir closing ceremony untuk konten kita hari ini, ya. Tapi pakai bahasa Turki. Iya, untuk adik-adik kita yang di budidaya ini dan yang orang-orang yang melihat ini di seluruh Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Ini saksi hidup mahasiswa program doktoral di Universitas Akrenis itu artinya Mediterania. Mediterania. Emang ya. Turki kan daerah Mediterania ya. Jadi Ak itu artinya cerah, Jenis artinya laut cerah. Oh, laut cerah. Mediterania itulah maksudnya ya. Laut yang cerah. Jadi saya meminta kepada Mas Amar untuk membuat closing ceremony ini harus direkam nih, ya kan? Karena saya belum pernah secara langsung melihat orang berbahasa Turki, ya. Kalau bahasa Arab sering, tapi kalau Turki belum pernah. Jadi saya pun sangat bersemangat untuk mendengarnya. Silakan Mas. Isinya apa kira-kira? Serah motivasi pun boleh, ya kan? Atau ya, macam-macam lah.
Oke, merhaba, assalamualaikum. Benim Adam Amar, ben Kisaranda Doğdum. Şimdi Türkiye'de Antalya şehrinde yaşıyorum. Ve STKIP Budidaya Binjai arkadaşlarım lütfen buraya gel okumak için. İnşallah siz burada bahasa olacaksınız. O zaman hadi gel ve çünkü bu üniversite çok eski, çok tecrübeli. İnşallah burada bahasa olacaksınız. Teşekkür ederiz. Wah, saya masih tepat nanti. Tapi kira-kira artinya apa, Mas? Oh, artinya ya, di awal perkenalan orang kisaran, terus bisa silakan untuk adik-adik, untuk kawan-kawan silakan ke STKIP Budidaya Binjai untuk kuliah di sini karena kampus. Oh ya, kita akan menjadi buka ini. Pengalaman, insya Allah di sini sukses. Begitu, amin, amin. Makasih banyak, Mas. Motivasinya sangat menggairahkan ya untuk sobat-sobat budidaya semua. Nah, sekarang kita akhiri dulu. Talkshow kita dari Mas Amar Ma'ruf MSc. Ya. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber yang sangat-sangat istimewa seperti hari ini. Nah, Mas Amar, doa kami dari STKIP Budidaya, Mas Amar sukses, tamat sesuai waktunya, dan tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke, Sobat Budidaya, kita sudahan pada hari ini. Jumpa next time.